Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Siti Jenar, yang juga dikenal sebagai Syekh Lemah Abang, lahir sekitar tahun 829 Hijriah atau 1426 Masehi di wilayah Pakuwuan Caruban, yang merupakan pusat kota Caruban pada masa itu. Daerah ini juga dikenal sebagai Astana Japura dan terletak di sebelah tenggara Cirebon. Walau begitu, beliau berasal dari latar belakang yang religius dan telah mendapatkan pendidikan agama yang kuat. Sayyid Hasan Ngali Al-Husaini adalah nama asli dari Syekh Siti Jenar. Beliau juga dikenal sebagai Syekh Ngabdul Jalil. Syekh Siti Jenar, yang sering dipanggil San Ali, merupakan anak dari seorang ulama asal Malaka, yaitu Syekh Datuk Soleh bin Syekh Isa Ngalawi bin Ahmad Syah Jalaluddin Husain bin Syekh Ngabdullah Hanuddin bin Syekh Ngabdul Malik Al-Kazam. Syekh Siti Jenar memulai perjalanan spiritualnya dengan menelusuri berbagai ajaran agama dan metode keagamaan yang ada pada zamannya. Beliau mempelajari Islam dari para ulama, belajar mistik Jawa dari para dukun, dan bahkan menjalani praktik-praktik keagamaan Hindu-Buddha. Pencariannya yang luas membantu Syekh Siti Jenar dalam membentuk pandangan spiritualnya yang unik dan inklusif. Pandangan Syekh Siti Jenar sangat kontroversial pada zamannya dan masih menjadi topik perdebatan hingga saat ini. Beliau mengajarkan konsep-konsep yang berbeda dari pemahaman tradisional Islam. Salah satu ajaran terpentingnya adalah konsep fanakfilah, atau penyatuan dengan Tuhan melalui penghancuran ego dan pemahaman yang terbatas. Syekh Siti Jenar juga menolak formalitas dan ritualisme berlebihan dalam praktik keagamaan. Baginya, hubungan pribadi dengan Tuhan lebih penting daripada hanya mengikuti tata cara agama secara mekanis. Beliau menekankan perlunya mencari kebenaran dan kesadaran spiritual melalui pengalaman langsung dan pemahaman yang mendalam. Pandangan dan ajaran Syekh Siti Jenar tidaklah diterima dengan baik oleh otoritas keagamaan pada masa itu. Banyak ulama dan tokoh agama yang menganggap ajarannya bertentangan dengan Islam yang dianut secara umum. Beliau dituduh menyebarkan ajaran sesat dan bid'ah. Akibat kontroversi ini, Syekh Siti Jenar dihadapkan pada berbagai persekusi dan penindasan. Beliau dipenjarakan dan disiksa dalam upaya untuk memaksanya mengubah atau menarik kembali ajarannya. Namun, Syekh Siti Jenar tetap teguh pada keyakinannya dan menolak mundur. Tepat pada tahun 1515 Masehi, Syekh Siti Jenar meninggal dan dimakamkan di bawah Masjid Agung Demak. Namun, menurut versi lain, makam Syekh Siti Jenar terletak di Kemlaten, Cirebon. Makam tersebut terletak di tengah-tengah pemakaman umum, dalam sebuah bangunan sederhana yang gelap dengan ukuran 5 kali 5 meter. Makam Syekh Siti Jenar berada di tengah-tengah, diapit oleh makam dua orang muridnya. Makam Pangeran Jogobayan terletak di sebelah kanan, sementara makam Pangeran Kejaksan berada di sebelah kiri. Meskipun kematian Syekh Siti Jenar mengakhiri hidupnya, warisan dan ajarannya tetap hidup dan memengaruhi banyak orang. Banyak pengikut Syekh Siti Jenar yang terus menyebarkan ajaran-ajarannya hingga saat ini. Beberapa tokoh spiritual terkemuka di Indonesia mengklaim sebagai penerus atau pengikut langsung dari ajaran Syekh Siti Jenar. Meskipun kontroversial, ajarannya tentang penyatuan dengan Tuhan melalui pemahaman yang mendalam dan penghancuran ego terus memikat dan mempengaruhi banyak orang yang mencari jalan spiritual.